Shalom. Halo. Puji Tuhan. Siang hari ini saya berterima kasih saya diberi kesempatan untuk melayani di GPI HOG ya namanya ya. Walaupun tempatnya ganti-ganti dari WIS menjadi Luper ya sekarang ya. Jadi ini GPI-nya apa namanya? GPI Luper nih berarti ya. HOG ya. Iya, puji Tuhan ya. Ya apa artinya sebuah nama ya. Ya tapi saya percaya nama itu tetap kalau kita dalam anugerah Tuhan nama itu tetap menjadi sebuah berkat buat kita semuanya. Tempat boleh pindah ya, tetapi kemurahan Tuhan tetap terwujud pada kita. Nah, itu yang menjadi sebuah pemikiran kita. Ya kalau saya ingat ya pindah-pindah ini saya juga ingat dulu zaman orang tua saya masih merintis juga gitu saudara ya. Dari garasi yang jauh lebih kecil, kata ceritanya karena saya belum masih kecil banget gitu ya, ceritanya juga garasi rumah orang buat ibadah gitu saudara ya, terus akhirnya diusir sama yang punya ya, akhirnya pindah dapat sekarang di Bidang kayak itu ya, itu karena Tuhan semua. Saya percaya dari orang-orang yang setia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya, karena Tuhan itu tidak pernah melupakan janjinya ya. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya, Tuhan akan menepati apa yang Dia janjikan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang menarik perhatian Tuhan. Ya, nah kalau kita bicara tentang kata menarik dan tertarik ini biasanya kan kita memikirkan kalau secara manusia itu kita tertarik dengan sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa. Ya kan, tidak pernah kita kadang-kadang tertarik yang biasa-biasa itu tidak pernah tertarik saudara ya. Tapi kita tertariknya sesuatu yang menurut kita, karena penilaian seseorang itu berbeda-beda ya, keinginan seseorang berbeda-beda ya. Kita punya pendapat sendiri tentang sesuatu hal dan itu mungkin menarik perhatian kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya siang hari ini tidak membahas tentang perhatian manusia ya, karena manusia kan tadi saya katakan punya nilai berbeda-beda dalam menilai sesuatu ya, daya tariknya juga berbeda-beda ya. Ada orang yang suka dengan orang yang hitam, ada orang yang suka dengan orang putih, ada orang yang suka dengan orang kurus, ada suka yang orang gemuk ya saudara ya. Jadi segala sesuatunya itu kita tidak bisa menjudge, oh kamu kok suka orang hitam, memang kekurangan orang putih, tidak bisa saudara. Kamu kok suka orang putih, apa tidak suka sama yang hitam-hitam, nanti yang hitam-hitam tidak laku-laku, oh juga tidak bisa juga saudara ya, tidak bisa juga ya. Nah saya puji Tuhan ya, kita mau belajar tentang menarik perhatian Tuhan ya saudara. Nah saya perlu kita belajar tentang ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kita melihat bahwa kita ini orang-orang yang kadang-kadang kita merasa kita ini tidak berharga ya. Kita ini merasa apalagi ketika kita dalam tanda petik kita ini orang tidak menghargai kita, lalu kita merasa bahwa Tuhan pun tidak menghargai kita. Nah ini kadang-kadang salah kaprah semua saudara ya. Ya kalau kita mungkin orang tidak menghargai kita karena kita hidupnya ngawur sakarep-karepe ya maklum lah saudara ya. Tapi kan tidak semua orang seperti itu ya. Kadang-kadang dengan kondisi kita orang tidak menghargai kita, walaupun kita sudah berbuat benar nih, sudah berbuat baik, orang tidak menghargai kita. Lalu kita merasa sama aja lah, orang Kristen juga sama-sama tidak menghargai saya karena kondisi saya seperti ini ya. Ya enggak seperti itu juga ya kan. Kita juga harus berpikir yang benar saja lah ya. Kalau ukuran kita menurut otak kita, sekali lagi saya mau katakan setiap orang punya ukuran berbeda-beda ya, setiap orang. Jadi kita tidak bisa menyamakan setiap orang harus sama dengan pikiran kita ya. Orang tidak menghargai kita itu urusan dia lah ya. Yang penting apa? Tuhan tertarik dengan saya. Itu yang penting saudara ya. Ya, manusia tidak tertarik, pusing amat ya. Memang dia kasih makan kita ya, gitu saudara. Yang penting Tuhan tertarik dengan kita, itu yang penting ya. Nah, tapi kembali lagi tertariknya Tuhan bukan karena kita berbuat jahat, karena orang fasik itu juga menarik Tuhan, saudara.
Menarik Tuhan, tapi menarik Tuhan itu buat apa? Buat menghukum. Ya sedang menyiapkan dia. Ditarik, oh ini detail nih ya, orang Pasig itu seperti itu saudara. Ya, tapi saya tidak mau bicara itu ya, karena saya percaya di sini adalah semua malaikat semua ya. Amin, amin ya. Ya malaikat semua berarti sebentar lagi pulang ke sana toh. Ya jangan ya, saudara, kita ini semua masih orang semua saudara ya, masih doyan makan sate ya, puji Tuhan ya. Menarik perhatiannya, Mazmur 11 ayat yang keempat ya saudara, kita akan membaca ini di Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga. Walaupun Tuhan tahtanya di surga, tetapi apa? Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Walaupun Tuhan itu ada di surga, di dalam bait-Nya yang kudus, tetapi saudara harus ingat ya, Tuhan tetap mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya, jadi kalau kita melihat saudara, tadi saya katakan ada orang yang diperhatikan Tuhan itu ada dua macam, yang benar sama yang tidak benar saudara. Ingat Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan, kenapa? Karena Tuhan mendengar ada banyak berita bahwa ini Sodom dan Gomora sudah kacau saudara. Ya, itu membuat Tuhan turun dan kemudian bilang sama Abraham, aku mau binasakan Sodom Gomora. Nah ini kenapa? Itu menarik perhatian Tuhan juga, tapi kacau karena apa? Yang laki nyarinya laki, yang perempuan nyari perempuan, saudara. Ya, karena ya tidak tahu saudara apakah di sana tuh zaman dulu tuh tidak ada perempuan gitu ya, yang laki cari laki gitu, saya juga nggak ngerti. Atau yang perempuan udah bosan sama yang laki itu, saya juga nggak tahu saudara ya. Tapi itu ternyata menarik buat Tuhan, menarik untuk apa? Untuk jatuhkan api, turunkan api. Ya, jadi kalau kita hari ini berpikir, Pak, Tuhan itu mengasihi, ya, mengasihi baik yang laki menyukai laki atau yang perempuan menyukai perempuan. Tuhan mengasihi. Loh, Tuhan mengasihi orang yang berdosa, tapi Tuhan membenci dosanya. Jangan salah, ya kan? Tuhan mengasihi orang berdosa, ya, selamat dia mau bertobat di hadapan Tuhan. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, ya itu nasibnya sendiri kan, begitu saudara ya. Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosanya. Nah, giliran Sodom itu yaitu nasibnya dia lah, ya. Kok menarik perhatian Tuhan dengan cara seperti itu saudara ya. Tapi ya marilah kita berpikir tentang hal yang waras-waras saja lah ya, karena di luar negeri ini sudah mulai banyak saudara yang laki cari laki, perempuan cari perempuan, udah banyak. Indonesia ini sudah mulai banyak ya, sebenarnya sudah banyak ya. Yang generasi yang muda-muda barang ini ya sudah mulai banyak saudara ya. Wah Pak, saya tidak dapat pasangan laki-laki Pak ya. Yang laki bilang, saya tidak dapat pasangan perempuan, yang perempuan kan dapat pasangan laki-laki. Ya sudah ya, kalau begitu saya mau cari laki sama laki. Ngawur juga. Yang perempuan cari sama perempuan, ngawur juga semua saudara ya. Tapi ingat baik-baik bahwa itu juga menarik saudara buat kita ya. Ingat baik-baik ya. Kalau kita mungkin ada kita atau saudara kita atau siapapun seperti itu, kasih tahu kamu tuh menarik buat Tuhan. Menarik banget. Menarik apa? Menarik untuk jatuhkan turun api. Ya, Sodom dan Gomora itu menarik buat Tuhan, tapi bukan buat kita saudara ya. Puji Tuhan. Semoga kita di sini nggak ada yang seperti itu saudara ya. Yang waras-waras saja lah ya. Yang waras-waras saja ya. Puji Tuhan. Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Nah, saudara, saya ingin ajak kita dalam waktu yang tidak terlalu panjang ini, apa yang menarik sih perhatian Tuhan ya, karena manusia ini ragamnya beda-beda, cara berpikir beda-beda, pola asuhnya beda-beda, tingkat sosialnya beda-beda, tingkat kepandaiannya beda-beda saudara. Nah, sekarang pertanyaannya yang menarik yang mana ya? Apakah yang ke gereja besar yang menarik Tuhan, atau yang ke gereja kecil, atau yang tidak punya gereja yang menarik Tuhan? Yang mana? Kita ini di Indonesia masih bersyukur saudara, walaupun nyewa-nyewa gini tuh masih dikasih kebebasan. Coba kalau kita ke Cina, udah diuber-uber saudara, gerejanya bawah tanah semua, iya kan? Dan kita nih, walaupun mungkin tempat kita kecil, kadang-kadang kita susah bersyukur kalau tempat kita kecil. Coba kita gini ke Cina, bisa susah saudara ya. Kalau kita masih bisa ketemu gitu masih haleluya ya. Tapi kalau sudah tiba-tiba masuk penjara, ya itu nasib lah saudara
Ya, karena apa? Karena di sana itu berbeda, cara pikirnya berbeda. Nah, itu yang kita mau gambarkan, bahwa apakah perhatian kita ini hanya tertuju. Kan kadang-kadang ada orang yang cari ke gereja itu bukan cuma bukan cari Tuhan sebenarnya. Cari apa sih? Cari komunitas sebenarnya. Ya kan? Cari gereja besar itu kenapa? Cari komunitas sebenarnya. Cari konco, cari teman, cari Tuhan enggak. Kenapa? Di gereja megang handphone sih. WA-an, nonton YouTube, kadang like status, kadang bikin status di pas kebaktian. Nah, dia lupa bahwa status WA-nya dia kehubung sama pendetanya, saudara. Nah, pendetanya baca kan statusnya. Wah, jam saat ini pas aku khotbah, dan bukan bikin status, ya foto aja, saudara ya. Kan seperti itu, saudara ya. Makanya kalau pas ini ingetin toh, ya begitu pendetanya keluarkan keluarkan supaya tidak bisa baca statusnya. Jadi pendeta tidak bisa baca, nanti tidak dikomenin minggu depan, saudara. Ya, tapi saya yakin di sini tidak ada yang buka-buka handphone, saudara ya. Ya, cuma diam-diam. Nah, begitu ya. Apa sih yang menarik perhatian Tuhan ya? Mari kita mau belajar siang hari ini. Apa sih yang menarik perhatian Tuhan? Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ini sangat menarik perhatian Tuhan. Ya, jadi kita perlu mengerti orang yang bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu sangat menarik perhatian Tuhan, walaupun dia ada di dalam tekanan yang begitu kuat. Ya, walaupun dia ada di dalam tekanan yang begitu kuat. Ya, mari kita membuka ayatnya, saudara. Ya, ini berbicara tentang Raja Asa. Ya, Raja Asa di Alkitab ya. Nah, Raja Asa ini semula waktu dia jadi raja, dia kemudian ini raja orang Yehuda ya, dari suku Yehuda. Dia kemudian dikelilingi namanya orang Ethiopia, orang Libya yang jumlah tentaranya jauh lebih besar, perlengkapannya jauh lebih dahsyat. Ya, Alkitab berkata jumlah tentaranya Asa ini 580.000 orang. Jumlah tentaranya orang Ethiopia, dan di orang Ethiopia aja itu 1 juta lebih dengan dengan kereta berkudanya 300.000. Jadi itu 1 juta plus alat-alat perangnya 300.000. Ya. Nah, saudara, yang kita mau belajar di sini, ya, apa yang Tuhan kerjakan, ya. 2 Tawaris pasal yang ke-16 ayat 8 sampai 9. Ini Tuhan bicara kepada Raja Asa, mengingatkan, karena pada akhir hidupnya Raja Asa ini nyeleweng, saudara, pinggang. Ya, tapi saya mau tunjukkan di awalnya, ya, bagaimana orang ini menarik perhatian Tuhan pada awalnya, ya. Saya mau tunjukkan ini, dia ngomong, Tuhan berbicara dengan Raja Asa ini. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kenapa? Karena engkau bersandar kepadanya. Ya, dia mungkin fasilitas tidak banyak lah, separuh aja kurang ya dari musuhnya. Dia peralatan tidak punya, ya kan? Dia cuma bisa apa? Ya biasalah, saudara ya. Kalau orang itu biasanya kalau belum punya, ya toh. Sama Tuhan mentengnya setengah itu, saudara. Dia kata, Tuhan Yesus tolong berkati saya, Tuhan kau luar biasa. Nek belum punya, tapi begitu mulai naik Siti, punya brompit aja, ya udah mulai mikir yang lain. Nek minggu itu aku sok jalan-jalan, selahnya isulah. Kebaktian sesok kapan-kapan, ya toh. Itu baru punya brompit, saudara. Ya toh. Entar punya mobil, wah. Acara buat keluarga, Pak. Kapan lagi? Ya, ini sudah meningkat, saudara. Ya. Nah, ini Tuhan tegur Raja Asa ya. Kenapa? Ya ini karena model-model kayak begini, saudara ya. Waktu dia nggak punya apa-apa, waktu dia menghadapi tekanan, Tuhan bilang, loh, waktu kamu menghadapi tekanan, kamu bersandar sama aku tolong kamu, kata Tuhan. Kenapa? Karena kamu bersandar kepadaku. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Berarti
Kalau kita melihat ayat ini, sebenarnya Tuhan itu terus keliling loh. Tuhan itu melihat, ya. Jadi tidak ada namanya doa tidak dijawab Tuhan itu sebenarnya tidak ada, saudara. Karena Tuhan melihat. Cuma masalahnya, kenapa Tuhan mau jawab itu doa? Bukan karena kita kaya, bukan karena kita luar biasa, bukan karena kita ini dieluk-elukan orang, punya penggemar banyak, punya pengikut banyak, bukan. Ini asal ini justru tidak punya apa. Dia orang yang dikatakan raja tapi tidak punya kemampuan apa-apa, dikepung begitu sudah, wah angkat tangan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, karena kamu bersandar kepadaku, karena kamu bersungguh hati mencari Tuhan, maka saat itu Tuhan bilang, aku tolong kamu. Jadi Tuhan mau katakan begini, aku itu sebenarnya mataku itu terus lihat di bumi ini. Jadi kalau kita bilang kan, seringkali kita dalam stres, kita kan, Tuhan tidak pernah memperhatikan saya, Tuhan tidak pernah melihat saya, buktinya begini, buktinya begini. Nah sekarang ukurannya begini, Tuhan kasih ukuran begini, kamu nyandar dengan Tuhan, kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan Tuhan yang bilang, aku itu keliling loh, aku melihat. Cuma Tuhan dapat tidak orang yang sungguh-sungguh, orang yang nyandar dengan Tuhan, atau nyandar dengan duitnya, atau nyandar dengan otaknya, atau nyandar dengan kemampuan yang dia punya. Ya. Nah ini yang Tuhan tidak mau, saudara. Berduit itu perlu, saudara. Ya, jadi jangan salah, duit itu harus anti duit, enggak, saudara. Nah ini pendeta anti duit pun yang mana bayar pakai uang, pakai daun, saudara. Tidak pakai daun, tidak bisa, saudara. Tetap pakai uang. Cuma Tuhan bilang begini, yang kendali income itu siapa? Mamon atau uang? Karena kalau mamon yang kendaliin, mau tidak mau kamu harus bekerja untuk mamon, untuk uang. Ya, jadi ibadah nggak ada, pelayanan nggak ada. Kenapa? Sibuk, ya. Kenapa? Duit, di ujung-ujungnya duit, saudara. Tapi kalau kita melayani Tuhan, mungkin tidak ada yang dibayar, saudara. Melayani Tuhan, tidak ada yang dikasih kok. Tapi apa? Tuhan itu yang buka sumber berkah kita. Nanti dari jalan mana Tuhan tiba-tiba bisa buka berkah. Tidak tahu tiba-tiba itu buka. Ya. Karena kadang-kadang kita tidak pernah mikir. Ya. Coba kita melihat ini, bagaimana perspektif Tuhan melihat manusia, bagaimana kita melihat Tuhan. Nah itu yang harus saudara mulai pahami. Kalau Tuhan mau kasih ini kekuatan, mau limpahkan kekuatan semuanya, tapi asal apa? Kamu sungguh-sungguh terhadap aku, kamu bersandar kepadaku. Nyender itu artinya apa? Pernah pikir lagu enggak? Nyender ya. Kita kan paling seneng tuh jogetannya toh, tapi saudara ya toh. Tapi nyendernya mah enggak pernah, ya kan? Ini jogetan apalagi nih wanita itu wah jogetan. Nyender Gusti. Tapi benar nyender Gusti? Enggak, saudara. Ribut sih, tulis status, punya suami kurang ajar, nggak pernah kasih uang belanja. Nah, katanya nyender Gusti ya toh. Tapi kalau ini tulis statusnya pada begini, mumet, saudara ya. Ya, tapi di sini sekali lagi semuanya nyender Gusti ya, gitu ya. Ya kalau tidak saya dilaporin Pak Andi nanti saya. Pak, ini saya cuma diginiin sama Pak Pol, jangan dipanggil lagi. Nasib sudah. Orang yang bersandar kepada Dia dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan bilang gini, aku tolong kamu. Ya. Nah ini yang pertama kita melihat apa yang Tuhan mau sih menarik hatinya Tuhan. Kenapa? Kalau kita bersandar kepada Tuhan sungguh-sungguh, walaupun di dalam kekurangan kita, dalam ketidakmampuan kita, nomor satu itu apa, saudara? Ya, masalah itu boleh ada, saudara. Masalah itu kadang muncul tiba-tiba, saudara. Kita tidak pernah ngerti, loh. Tetapi Raja Asa ini begitu tahu dia ada masalah, nomor satu yang dia kerjakan bukan ngitung pasukannya dulu, bukan ngitung kekuatannya gimana, bukan ngitung pendanaannya berapa, tidak. Nomor satu nanti kalau sudah baca di 2 Tawaris 14 nanti sudah baca tentang Raja Asa. Nomor satu yang dia kerjakan itu dia bilang apa? Tuhan, iki gipiye Tuhan, ini bagaimana? Ini kita dikepung nih sama orang Ethiopia, sama orang Libya. Nomor satu yang dia kerjakan itu, nah itu orang bersandar kepada Tuhan itu di situ bedanya. Nek bersandar sama manusia, nomor satu sok pasti dicari utangan. Nomor satu, nggak punya uang, siapa dulu yang dicari utangan? Siapa dulu orang sugih?
Malah jadi orang kaya di gereja itu mumet, saudara. Mumet, bener, ya. Karena apa-apa orang tidak nyender sama Tuhan, nyendernya sama orang kaya. Ya, di belakang pendeta nggak ngerti, Pak, orang itu utang, Pak, orang itu utang, orang bayar, Pak, orang itu utang, bayar. Itu susahnya jadi orang kaya, saudara. Ya, jangankan orang kaya itu, pendetanya aja utang, sama aja, ya kan? Kamu nggak tahu, saudara, pendeta tidak utang ini dibilangi pendeta tidak praktek kasih, ya kan? Kamu nggak tahu, saudara. Ya makanya saya kalau itu saya terapkan gini, saudara, ya. Kalau terapkan gitu, kalau orang mau minta utang, saya bilang gini, ya. Ini tak kasih semampu saya, wes. Jadi serela saya, dia mau bayar modal terserah, ya kan? Serela saya, wes. Sisanya golekan dewe, ya kan? Karena orang utang itu kan di up semua, saudara. Enak-enaknya, mentang pendetanya kemana pak mobil, wah pendetanya sugih, apalagi ini lembung ini, motor sipit, wah sugih ya mesti, wah enak gue, bilang no ya, dan penting perdagang gini. Nah pernah ada datang itu, sudah datang ternyata apa namanya, dia lupa kalau di dompet ini di kantongnya sini tuh uangnya tuh kebelan, sudah. Yang datang, wah saya mau pinjam uang, saya bingung ini orang, ya memang tampilannya sih minus ya, saudara, tampilannya minus, tapi nggak tahu, saya juga bingung, ya kan, nanti saya enggak, lalu tanya, loh kamu saya buat makan pak, buat ini, ya, lalu dia lupaan, saudara, lupaan tuh narik gini, mau narik kertas atau mungkin mau narik apa, lupaan, loh saya kita kaget, loh itu duit kok tebel, aku aja nggak punya kayak gitu, dia punya, saya bilang, itu apa? Oh ini pak, buat tabungan. Lah kamu makanya dari apa? Ya dari minta pinjam utang sama orang. Lah yang mana? Mulai. Tapi bilang mulai. Ya pakai dulu yang ada. Lah, wong ini duit segini gendel gini loh, saudara. Itu 100 ribuan sama 50 ribuan, saudara. Penampilan tuh, wah, saudara mungkin kalau saudara lihat penampilan menimbulkan belas kasihan, saudara. Tapi nek lihat itunya keluar, sudah jadi kasihan, bener sudah, ya kan, sebel juga kan kadang-kadang. Tapi itu realita. Kadang-kadang saya tuh mikir gini loh, kenapa sih orang itu ya giliran gitu mengiri, sudah, ya toh. Tetapi giliran naik di depan video, wah tampilan harus luar biasa supaya orang bisa lihat, oh saya luar biasa. Ngapain jadi orang tuh apa adanya lah. Ya, duit lagi tipis sama duit lagi tebal itu apa adanya, jadi tidak ketok, saudara, ya toh. Orang tidak bisa nilai kita kan, kita punya uang pun tidak punya uang, orang tidak bisa nilai, ya kan. Kalau kita misalnya kita punya uang, tampil apa adanya, tidak punya uang ya biasa saja, gitu loh. Jadi ketika orang lihat kita nggak bisa nebak orang punya duit apa enggak. Ntar tak suruh terakhir nggak punya duit lagi, ya kan, repot gitu kan, susah kan, saudara, ya. Tapi kalau saya mendingan tampil apa adanya lah. Ya punya uang, kalau nggak punya uang, pokoknya ya penampilan saya kayak gini, saya nggak mau berubah. Punya uang pun juga saya nggak mau pamer yang banyak. Dan punya uang pun saya juga nggak mau tunjukkan sama jemaat, karena saya nggak mau jemaat itu nanti, wah pendeta ini mengiring, dia harus dibantu. Dan pendeta ini sendiri dia harus dibantu kan jemaatnya mumet semua, saudara. Iya kan, ini pendeta mau apa gitu? Aku datang ke Tuhan ini seperti Tuhan menolong saya, pendeta itu nggak dibantu, lah mumet kok, saudara. Ya kan susah kayak gitu. Saya tidak mau, ya pokoknya saya tampilan apa adanya, ya. Saya bilang sama anak saya, kita punyanya ini, ya sudah, ya tahu, nggak usah ribut, ya tahu. Nanti nih Tuhan memberkati, ya kita harus tahu berkat itu dari Tuhan. Jadi saya mau didik anak-anak saya harus ngerti, setiap ada perubahan pun harus ngerti bahwa itu berkatnya dari Tuhan, bukan dari kemampuan saya sebagai papimu, sebagai pendeta, bukan. Karena saya harus ajari dia, kedepannya saya tidak ada, istri saya tidak ada, tapi dia harus berjalan dengan Tuhan. Nah itu yang penting buat saya. Dia harus ngerti itu namanya berkat Tuhan. Nah Tuhan mau orang itu bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah saudara, yang kedua, ya kita mau belajar. Nah ini dari orang yang namanya Abraham, saudara. Ya Abraham. Ya. Tadi dari orang yang namanya Asa, Tuhan belajar, Tuhan menunjukkan kenapa Tuhan tertarik, karena orang itu bersandar kepada Tuhan. Nah yang kedua ini dari orang yang bernama Abraham, apa ini? Orang yang hatinya setia dan fokus dengan Tuhan. Nah kita mau lihat ya, saudara, ya, Nehemia 9 ayat 7 dan 8 ya. Nehemia pasal 9 ayat 7 dan 8. Ya, Abraham ini punya karakter luar biasa, ya.
Nehemia 9 ayat 7 dan 8. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan kau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, tanah orang Gersi dan keturunannya, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Jadi Abraham ini dipilih Tuhan, kenapa saudara? Karena dia punya hati itu setia, hatinya dia itu fokus dengan Tuhan. Alkitab berkata Tuhan memanggil Abraham saat dia seorang diri, tidak rame-rame saudara, tidak satu grup gitu ya, grup Abraham panggil semua, enggak ya. Jadi pas saat Abraham, Alkitab Yesaya 51 berkata saat Abraham sendirian Tuhan panggil dia. Nah saudara, kalau orang ini tidak punya keistimewaan, saya tidak tahu apakah Tuhan panggil apa enggak, tapi Alkitab mencatat gini, Tuhan yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim ini mendapati hatinya apa? Setia. Ya. Atau bahasa lainnya itu taat, fokus dengan apa yang dia punya. Saudara. Ini Abraham. Jadi kalau kita melihat Abraham ini, kita belajar sesuatu bahwa yang menarik Tuhan untuk berikan sesuatu kepada Abraham itu adalah masalah hati yang setia. Ya, saat dia tidak punya teman, saat dia sendirian, saat dia di dalam keluarga, karena kan ini ceritanya Abraham dipanggil dari rumah keluarganya di Ur Kasdim. Ya, Tuhan suruh keluar, saat itu Abraham tidak tahu mau pergi mana, dia tidak pernah ngerti saudara. Jadi jangan saudara pikir Abraham itu ngerti tanah Israel sekarang itu milik Abraham karena Abraham sudah dikasih tahu. Tidak, Alkitab berkata surat Ibrani pasal 11 berkata Abraham tidak pernah tahu mau kemana dia. Jadi waktu Tuhan panggil dia manut aja. Nah ternyata dalam perjalanannya ya Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Ya, Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Nah orang milih orang bisa salah tapi Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Makanya kita ini perlu melibatkan Tuhan dalam memilih orang, memilih pasangan kita, memilih calon menantu kita, memilih siapapun perlu melibatkan Tuhan. Ya, karena Alkitab berkata apa? Ya, diberkatilah baru beranak cucu. Jangan diwale, ya toh, beranak cucu lah baru diberkati. Jangan ya, itu salah kaprah saudara. Tapi cara Tuhan itu yang benar adalah diberkati dulu baru kemudian beranak cucu. Makanya kita itu anak-anak Tuhan itu yang ngerti tentang ini, kita belajar oh Tuhan itu memilih tidak pernah salah. Karena manusia ini mungkin luput nih pandangan kita. Oh kita nggak pas nih orang ini, kita nggak pas. Tapi Tuhan bilang orang ini tepat buat kamu. Ya, kita mungkin berkata nggak pas Tuhan, ya buat saya nggak pas, ini tepat. Tinggal kita minta Tuhan kalau itu memang jodohku, Tuhan buat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gitu saudara ya kan. Jadi wah Tuhan nggak usah, pendeta nggak usah, tanya kita orang usah, tanya pengerja, tanya itu orang usah. Sing penting aku berjalan menurut mauku, insting ya. Nah, instingmu kok sebulan 2 bulan, loh kenapa? Iya, saya ditinggal pasangan saya. Loh kenapa? Ternyata pasangan saya. Loh pasangan kenapa? Iya Pak, ternyata saya bukan yang satu, tapi bukan yang satu-satunya, tapi satu di sini, satu di sana, satu di sana, saudara. Ya kan? Bukan satu-satunya, kan beda loh, saudara. Kalau satu-satunya itu di mana-mana nggak ada, saudara, ya kan? Tapi kalau satu di sini, satu di sana, satu di sana, itu namanya menguasai otak, ya kan? Itu dengan luar biasanya di situ. Nah kita tidak model begitu ya. Kalau Tuhan benar-benar dia, oh ini orang setia, ini benar. Ya, libatkan Tuhan sebelum pilih pasangan. Amin. Jangan bilang, oh Pak umur saya terlambat, Pak umur saya tidak punya jodoh.
Enggak, saudara. Tuhan itu Tuhan itu tidak pernah salah dalam memilih pasangan. Anak buahnya Dr. Yogi Jo, saudara, di Korea sana, dia punya kesaksian bagus sekali. Dia tuh umurnya tuh sampai kira-kira 40-50 belum punya jodoh, saudara. Anak buahnya Yogi Jo, ya, seorang perempuan, saudara. Bayangin sudah 40 belum punya jodoh itu kan walau juga, saudara kan. 40 nggak punya jodoh kan orang mesti gini ya. Di Indonesia dan di Korea mau dua ya, saudara, ya kan. Ini apa mau jadi biku, ya toh, mau jadi bikuni, gitu ya, mau jadi apa enggak. Tapi ternyata dia tuh punya doa gini, Tuhan, saya mau jodoh yang dari Tuhan. Ya. Tuhan, kalau boleh saya minta kriterianya ini. Ya. Tiba-tiba tuh Yogi Jo itu ngundang satu tim dari Inggris, kalau saya tidak salah dari Inggris, satu tim paduan suara atau apa. Nah, dirijennya ini, dirijennya ini itu juga jomblo, saudara. Ya, jomblo, belum masih Joko juga jomblo. Ya, tidak tahu kenapa jomblo di sana, saudara. Ya, jomblo sampailah di sana. Ternyata orang itu persis dengan yang didoakan oleh perempuan ini. Ya, umurnya juga tidak jauh banget, jadi persis plek dengan apa yang dia doakan. Jadi waktu ini perempuan ini ketemu dengan laki-laki ini, entah gimana tiba-tiba connect, saudara. Tiba-tiba connect. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah melibatkan Tuhan dan Tuhan kirim jodohnya saat itu. Tidak lama mereka menikah. Kalau Tuhan itu sudah bergerak itu cepat, saudara, ya kan? Kalau Tuhan sudah bergerak. Jadi menurut kita ini punya kekurangan, 30 belum punya jodoh, 40 belum punya jodoh, 50 punya jodoh. Wah, berarti kita punya orang bilang Tionghoa bilangnya orang sial, saudara, ya. Banyak kesialan dalam orang ini. Enggak, saudara. Cuma kita mungkin belum melibatkan Tuhan aja. Coba libatkan Tuhan, saya mau jodoh yang dari Tuhan. Ya. Nanti Tuhan yang atur ya, Tuhan. Ya. Nah, kalau saya dulu jodoh saya mintanya gini, kalau saya menikah saya mintanya gini sama Tuhan. Tuhan, saya mau jodoh yang dari Tuhan. Nah, saya mau gimana? Walaupun saya sempat punya pacar, ya, pacar berapa, saudara? Dulu, ya. Belum jujur kan boleh, saudara, ya. Tidak apa-apa, ya. Tapi gini, saya prinsipnya gini, saya belum menemukan yang pas. Ini loh, saya setiap saya ketemu dengan orang, saya ngelihat ini, aku ini cocok gak sih? Ini orang ini nanti ikut aku menderita enggak? Susah enggak ikut aku? Kondisi pekerjaanku bakal seperti ini, nanti akan menderita apa enggak? Nah, ini kadang-kadang orang laki juga bisa kadang-kadang minder, saudara. Ya toh, bukan karena apa-apa, tapi kadang-kadang minder juga sebagai orang laki. Jadi jangan mau pikir orang laki itu selalu tangguh, wah biasa. Oh, tidak, saudara. Ya, di dalam hati kecilnya dia banyak apa? Banyak pertanyaan juga tentang sebuah pernikahan, ya kan? Lalu ya Tuhan, kalau udah jodoh putus. Bener, udah jodoh putus. Udah jodoh putus. Yang terakhir, saudara, ya yang terakhir itu sudah 9 tahun sama saya. 9 tahun. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, papi sama mami ini selama ini setuju, Tuhan. Papi sama mami setuju. Saya minta satu tanda aja. Sekali Tuhan gerakan papi untuk ngomong tidak setuju, sekali saja, langsung saat itu saya putuskan. Karena saya sudah merasa tidak cocok itu, saudara. Tapi kan tidak enak 9 tahun, saudara. Bayangin apa kata dunia kan 9 tahun, ya kan? 9 tahun itu sudah tunangan loh, saudara. Tunangan 9 tahun. Tapi saya cuma, karena saya merasa tidak cocok, makin lama tidak cocok. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kuncinya cuma papi sama mami aja. Sekali papi sama mami Tuhan gerakan ngomong tidak cocok sama orang itu, langsung saat itu saya putus. Tidak berapa lama, saudara, dari saya berdoa itu, tidak sampai 1 hari, tiba-tiba tuh papi itu manggil saya. Papi tidak cocok sama orang ini. Wah, langsung, saudara, tak malani orangnya, sorry, kita tidak bisa lanjut. Saya nggak ngerti loh, saya nggak ngomong, saya nggak cerita apapun dengan orang tua saya. Saya tak keep semua masalah, saya tak keep semua. Saya nggak mau orang tua ikut campur, ya. Kalau yang baik-baik, biar orang tua ikut happy kan, daripada nanti dia minum umat, ya kan, nggak usah. Mendingan yang nggak ini. Tapi kok tiba-tiba papi sama mami yang biasanya suka, ini tiba-tiba bisa, papi nggak suka sama orang ini.
dari mana? Ya kan? Lalu, oh berarti ini barusan aja, saya belum lama berdoa ini. Ya, kok tiba-tiba Tuhan jawab begitu? Ya sudah, toh, langsung saya ke rumahnya. Tapi sorry, saya tidak bisa lanjutin. Loh kenapa gini-gini? Ya, tiba-tiba saya ceritakan semua apa adanya. Walaupun dia mudeng itu urusan dia lah. Ya, tapi kan di sini kita melihat cara Tuhan tunjukkan kepada saya, khususnya kepada saya. Mungkin Tuhan lihat, Tuhan tidak senang saya punya pacar bolak-balik, itu kan mungkin tidak senang ya. Tuhan tunjukkan, ini aku ikut campur dalam hidup, jebret, selesai. Aku tidak mau judul selesai. Ya udah, saya selesaikan. Ya, lalu dapatlah yang ini sudah, yang sekarang ini. Ya, aku kan gemuk juga, istri saya kan dulu gemuk juga. Orang tanya, kenapa kamu nyari yang gemuk-gemuk, saudara? Ya, yang kurus kan banyak, kamu nyari yang gemuk-gemuk, saudara. Tapi pacar-pacar yang saya dulu kurus-kurus, saudara. Ya, kalau ini sekali nyari yang gemuk, saudara, dapat yang gemuk, saudara. Saya bilang gini, pokoknya ini jodoh dari Tuhan, Tuhan yang atur segala sesuatunya. Saya cuma bilang gini sama dia, sama istri saya ini seorang hamba Tuhan. Saya pernah ngalami orang tua saya susah makan, saya bilang. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak pernah ngandel sama orang, tidak pernah ngandelin sama orang, pernah ngalami masa-masa susah. Ya, tapi papi sama mami saya ngajar saya tidak boleh bersandar sama orang kaya. Udah, kamu bisa apa enggak? Nah, gituin aja, setelah ketat dari depan dulu tuh, ya kan? Ketat, cepet. Dia, jawabnya gini. Kalau seorang hamba Tuhan berjalan, pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan ngomong gitu terus. Saya kok iso ya? Padahal kan biasa naik motor kan mungkin, yo susu mangan nopo, soal aku mangan nopo. Ini enggak, saudara. Kalau seorang hamba Tuhan berjalan di jalannya Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Saya ngomong cuma gitu kok. Ya udah. Tapi benar, saudara, apa yang terjadi? Waktu saya menikah. Waktu suami saya meninggal bulan Februari, bulan Juni awal saya menikah. Waktu persiapan saya 4 bulan di BPLP, saudara. Ya, di BPLP yang diundang kira-kira 1.300 orang, saudara. 1.300 orang dalam waktu 4 bulan, saudara. Ya, itu secara otak manusia itu tidak nyanda, saudara. Tidak nyanda waktu itu. Saya cuma bilang gini, karena saya berdoanya bukan hari itu ya, saya harus tahu. Saya berdoa sudah dari zaman SMP, sudah ya, zaman SMP saya berdoa, Tuhan beri saya jodoh, Tuhan, kalau Tuhan beri saya jodoh, Tuhan yang atur segala sesuatunya. Itu benar, saudara. Tuhan kerjakan yang luar biasa. 4 bulan ini semua bisa jalan dan mendekati besok paginya menikah. Hari ini kan harusnya malam ini tuh harusnya masang apa namanya kalau orang mantan itu dekor sama apa yang terakhir kan gladi bersih terakhir kan sebelum besok, karena kan acaranya acara besar, saudara, buat 1.000 orang kira-kira kan segitu, saudara. Nah ini BPLP itu enak aja ngomong gini, Pak, ini itu kan masalah saya Sabtu, Jumat ya, dia bilang gini, Pak, ini gedung kita selama 3 hari ini dipakai sama pemerintah. Nah, lalu kalau pemerintah belum bilang selesai, berarti gedungnya tidak besok pagi Bapak tidak bisa pakai. Mumet dah, saudara, 1.000 orang, ya kan? Pusing kan? Ya. Dan terus gimana, Pak? Kan tidak mungkin Pak tidak begini. Ya, kami tidak mau tahu, Pak. Ini kita urusannya sama pemerintah. Ya, mumet kok, saudara. Ya, sama pemerintah. Ya sudah, saya cuma bilang gini. Kalau ini Tuhan yang memberkati, Tuhan kui punya jalan luar biasa. Wes kalau mau alangannya kayak apa terserah, saya bilang, urusanmu, aku punya jalan yang besar. Jam 6 malam belum beres, bayangin, saudara. Jam 6 malam, jam 7 belum beres, saudara. Bagus enggak, saudara? Ya kan, besok pagi ini yang tenis sudah pada ribut, dekor pada ribut. Ini gimana nggak bisa masuk, saya nggak bisa dekor gini. Nah, saya juga nggak ngerti itu mau besok kan kata suruh pindahnya kemana juga saya nggak tahu, saudara, kan begitu, saudara. Kan mumet, saudara, pindah segitu banyaknya kan mumet, saudara, ya kan. Nah, calon mertua saya ya mumet, saya juga mumet, jadi sama-sama mumet, saudara. Kumpulan mertua mumet kan. Ya, tapi kan sekali lagi Tuhan kita tidak pernah memalukan, amin. Dan kita luar biasa. Jam 8 kita setengah 8 kita dikabarin, Pak, sudah selesai semua. Wow, kok bisa, saya bilang.
iya ini ternyata acaranya dimajukan Pak, selesai semua, hari ini selesai setengah 8, jam 7 selesai, setengah 8 bisa dipakai. Wow, saya kontak semua, jebret masuk itu malam ya, besok acara jalan semua saudara. Kalau kita melibatkan Tuhan, makanya jangan bilang gitu, Tuhan nggak bisa apa-apa. Oh no, saya pernah buktikan sendiri, Tuhan kita itu luar biasa. Ya, jadi jangan pernah berpikir Tuhan tidak pernah melihat kita dalam kesulitan kita, salah besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya kalau hati kita setia, kita fokus dengan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tetap setia, apapun kondisi kita hari ini, tetap andalkan Tuhan, tetap bersandar Tuhan, tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.